Shalom Bapak Ibu. Kurang semangat. Shalom. Ada sukacita. Kita bersyukur pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kembali dapat berkumpul di tempat ini. Di luar sana ada banyak yang mengalami hambatan untuk dapat beribadah bersama-sama. Tapi kita bersyukur pada hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kembali bersekutu, menaikkan pujian penyembahan. Mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Tidak henti-hentinya kasih setiap Tuhan. Rahmat Tuhan, anugerah Tuhan terus kami rasakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas apa yang kami alami pada hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa menyerahkan ibadah kami dari awal hingga selesainya ibadah ini. Kami berdoa kami yang hadir pada hari ini diberkati melalui pujian, penyembahan juga firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama. Yang lemah dikuatkan, yang sakit dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menyerahkan ibadah kami. Haleluya, haleluya. Roh yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Kami buka hati kami, ku buka hati, ku jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di alammu menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkan kami. Rohmu yang kudus
kasih Tuhan, terima kasih kami bersyukur penyembahan kita. Kita terus memuji Tuhan, amin. Bersukacita, tetap bersukacita karena Tuhan kita dahsyat, amin.
untuk berikan sesuatu yang terbaik karena Tuhan Yesus mengasihimu. Di sebelah kiri kanan, ke belakang. Silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba. Yesus, Engkaulah kebenaran di dalam kehidupan kami. Engkau yang menyelamatkan kami. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu. Kami perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran. Soalnya jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Kau mau kehendakmu, Bapa. Ku ikut kehendakmu.
Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa yang ada di dalam sorga, Bapa yang kami sembah Engkau di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena pada saat ini Engkau masih perkenankan kami boleh berada di hadirat-Mu, memuji-muji dan memuliakan nama-Mu, menyembah-Mu di dalam kehidupan kami. Karena itu Bapa di sorga, biarlah pujian dan penyembahan kami boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Oh Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu di dalam peribadahan kami, karena kami tahu tanpa Engkau kami akan menjadi sia-sia. Bapa yang ada di dalam sorga, karena itu Tuhan, saat ini kami mau menyiapkan hati dan pikiran kami untuk bersekutu bersama-sama dengan-Mu Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami Bapa di sorga, segala kuasa-kuasa yang tidak berasal daripada-Mu, yang coba-coba mencuri perhatian kami, yang coba-coba mencuri hati dan pendengaran kami, di dalam nama Yesus kami tolak dalam kehidupan kami, dan kami perintahkan keluar dari tempat ini, sehingga perhatian dan hati kami tertuju kepada-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang Kau pakai untuk memberitakan akan kebenaran firman-Mu, urapan-Mu kami perlukan Tuhan. Dan Bapa yang ada di dalam sorga, biar Engkau sembunyikan kami di belakang salib-Mu Tuhan, sehingga sedikit pun kami tidak mencuri kemuliaan-Mu Bapa. Tolong kami Bapa, karena kami sangat terbatas. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa kepada-Mu. Semua yang percaya katakan amin. Yang ini teman-teman yang diberkati, kami bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang kembali memberikan kesempatan kepada kami untuk berdiri di hadapan jemaat Tuhan, untuk memberitakan isi hati Tuhan. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala dan seluruh pengerja yang ada di tempat ini, yang juga memberikan kesempatan kepada kami untuk berbicara di depan jemaat Tuhan yang pasti diberkati. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, mari sediakan hati kita, sediakan pikiran kita untuk tertuju kepada Tuhan yang adalah firman yang hidup. Baik saudara-saudara yang kekasih, tema kita di hari ini adalah arahkan pandanganmu ke depan. Sekali lagi tema kita di saat ini adalah arahkan pandanganmu ke depan. Nah saudara, banyak orang takut melangkah untuk mencapai apa yang menjadi kerinduannya, karena merasa khawatir apakah dia akan bisa mencapai apa yang menjadi kerinduannya, atau dia khawatir kalau tidak mencapai apa yang menjadi tujuannya. Kenapa demikian? Karena dia dibayang-bayangi oleh kegagalan masa lalunya. Pernah gagal? Pasti ada yang pernah gagal, saudara. Dan mungkin saja ada orang Kristen tidak mau ke gereja lagi karena mengingat masa lalunya yang sudah ia lakukan, yang tentunya tidak dikehendaki Allah, yaitu perbuatan dosa. Bahkan mungkin saja ada anak-anak Tuhan yang rajin beribadah tetapi tidak berani
atau tidak berani terlibat di dalam pelayanan karena merasa tidak layak ketika mengingat dosa yang dia pernah lakukan di masa lalu. Nah, saudara, apa yang saudara alami pada masa lalu? Semua pasti ada pelanggaran karena manusia tidak sempurna. Manusia sangat terbatas. Yang tidak terbatas dan sangat sempurna hanya Tuhan Yesus. Dia manusia. Dia merasakan apa yang kita rasakan. Tuhan Yesus adalah manusia. Yang berbeda adalah Tuhan Yesus tidak pernah berbuat dosa. Amin. Baik. Karena itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui tema kita di hari ini, arahkan pandanganmu ke depan. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan dari Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai 14. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Saudara, kalau mungkin Anda tidak membawa Alkitab, boleh di HP Anda, ya. Asal jangan buka yang lain-lain, tertuju kepada firman Tuhan yang ada, ya. Saya tidak menjudge saudara, tetapi yang mengetahui hanya Anda dan Tuhan. Mari saudara yang kekasih, saya mengajak kita baca bersama dari Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14. 3, 2, 1. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, teks firman Tuhan mencatat, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Apa yang dimaksud dengan teks firman Tuhan ini? Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Paulus mengatakan bahwa dia belum menangkap Yesus Kristus di dalam kehidupannya. Karena itu dia berlari mengarahkan diri ke hadapan Allah dengan tujuan hadiah, yaitu panggilan surgawi. Saudara-saudara yang kekasih, bagaimana supaya kita dapat mengarahkan pandangan kita ke depan? Yang pertama, tentunya lupakan masa lalu kita. Kita tidak akan dapat berlari ke depan kalau kita hanya mengingat apa yang kita lakukan di masa lalu kita. Nah, saudara-saudara yang kekasih, Filipi 3 ayat yang ke-7 dan 8 mencatat, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Luar biasa pernyataan Paulus. Apa
jemaat-jemaat saudara, orang terpelajar, orang terpandang, orang kaya. Tetapi ketika Yesus mengambilnya menjadi rasulnya, nah saudara, maka semua kemewahan dan kemegahannya yang tentunya berbau dosa, Paulus melupakannya dan memiliki kerinduan yang besar untuk mengenal dan memiliki Kristus di dalam hidupnya. Karena itu dia mengatakan, semuanya aku anggap sampah. Bayangkan saudara, kekayaannya yang luar biasa, pengenalannya akan masyarakat di Roma yang luar biasa. Orang terpelajar, dia adalah murid Gamaliel, tetapi dia melupakan semuanya itu karena dia ingin memperoleh Kristus di dalam kehidupannya. Mengenal dan memiliki Kristus artinya menjalin hubungan erat dan persekutuan pribadi dengan Tuhan, dan memiliki kerinduan untuk mengetahui sifat Allah melalui firman-Nya serta mentaatinya. Kalau kita cuma membaca firman, itu percuma kalau kita tidak lakukan. Nah saudara yang kekasih, memiliki persekutuan dengan Kristus akan menghasilkan kebenaran-kebenaran di dalam Kristus yang akan kita alami sebagai anugerah dari Allah, yang akan kita perlihatkan kepada banyak orang sebagai kesaksian kita bagaimana Kristus hidup di dalam kehidupan kita. Akan percuma kalau kita hanya membaca firman Tuhan lalu kita tidak melakukannya. Kita tidak akan menjadi alat kesaksian bagi kemuliaan Tuhan. Karena kalau kita melakukan firman Tuhan tanpa kita membicarakan Yesus di banyak orang, orang pasti mengenal, oh ini orang Kristen. Di gereja mana Ki? Pasti kita orang gereja. Jadi anugerah tanta. Mari Ki, satu-satu kali jalan pergi sana. Iya toh? Kalau kita bicara begitu, saya sering kali kalau bicara dengan orang, saya lihat bahasanya. Ada orang kos di sebelah, dia putar lagu-lagu gereja. Saya dengar, ini ada orang Kristen, rupanya tinggal di tempat kos. Begitu keluar langsung saya tanya, di mana di gereja? Dia bilang di Jalan Gaga dulu. Oh ibu suka gereja? Saya bilang iya suka gereja. Jadi waktu Natalan mereka datang ke rumah, walaupun saya tak miring-miring, saya melayani mereka. Begitu banyak orang yang datang. Tetapi saya percaya apa yang saya perlihatkan kepada mereka dengan melayani mereka, mereka mengetahui bahwa Yesus melayani kita dengan penuh kasih. Bukan hanya orang Kristen saja saudara. Dikatakan orang percaya, umatnya. Tentunya yang tidak percaya tidak termasuk di dalamnya. Hanya disebutkan orang yang percaya. Saya selalu katakan, hanya orang yang percaya kepada Yesus yang adalah jalan kebenaran dan hidup yang pantas dia mengangkat sebagai anaknya. Dan bagaimana dengan kita yang disebut orang percaya, yang Yesus angkat sebagai anak-anaknya, lalu tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, akan menjadi percuma saudara. Kasihan penebusan Yesus di kayu salib. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, kita pusatkan pikiran kita pada Kristus. Dalam Ibrani pasal yang ke-12
ayat yang pertama. Kita sama-sama membaca lagi ya. Ibrani 12 ayat yang pertama atau ayat 1. 3, 2, 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kalau dalam perlombaan, satu perlombaan pasti ada pemenangnya. Tidak mungkin dalam perlombaan tidak ada pemenangnya, dan pasti cuma satu. Nah, saudara yang terkasih, kalau kita mengikuti perlombaan, berarti kita berusaha keras untuk maju, untuk memperoleh kemenangan itu. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa sebenarnya yang dimaksud dengan perlombaan yang ada di dalam firman Tuhan yang baru saja kita baca? Perlombaan yang dimaksud ini adalah ujian iman seumur hidup kita di dalam dunia yang fana ini. Nah, saudara, karena itu saudara, ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan yang Tuhan izinkan kita alami, kita harus sabar menghadapinya dengan mata yang tertuju kepada Allah. Perlombaan yang dimaksud ini adalah pergumulan yang kita hadapi. Sakit penyakit kan? Ekonomi kan? Anak-anak kita yang tidak bisa kita atur kan? Tetapi disebutkan dengan mata yang tertuju kepadanya. Berarti kita membawa kehidupan kita ke hadapan Tuhan, bagaimana kita harus mengatasi dan harus menjalani pergumulan ini. Tuhan pasti akan memberikan kita jalan keluar. Kita harus sabar menghadapinya dengan mata yang tertuju kepadanya. Allah sebagai tanda penghormatan bagi kita untuk kita menghadapi pergumulan ini. Dia izinkan kita alami, karena ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan, kita menyadari bahwa kita sangat terbatas, meminta tuntunan Tuhan untuk mengatasi pergumulan yang ada di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan menegaskan bahwa perlombaan atau ujian yang kita hadapi harus membuang segala dosa-dosa yang akan menghambat percepatan kita dan mengarahkan pandangan hidup kita kepada Kristus Yesus. Filipi 2 ayat 7-8 juga mencatat, Dia yaitu Yesus Kristus mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai hamba dan taat sampai mati di kayu salib untuk membenarkan kita yang berdosa. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana keadaan kita pada saat ini? Apakah kita akan terus-menerus tenggelam di dalam dosa kita? Apakah kita akan terus-menerus tenggelam mengingat masa lalu kita yang menghambat akan kehidupan kita, mengarahkan langkah-langkah kita, percepatan untuk mengambil Kristus di dalam kehidupan kita? Saudara, semua orang punya masa lalu, dan mungkin juga
pada masa lalunya ini memiliki sisi gelap. Jangan kita mengingat. Mari seperti Paulus yang menjadikan Yesus Kristus sebagai teladan dan memenangkan perlombaan hidupnya. Demikian juga kita. Mari kita memenangkan perlombaan hidup kita di dunia ini. Firman Tuhan saat ini mengajak kita mengambil keputusan untuk memenangkan perlombaan yang menjadi bagian kita di saat ini. Saya sangat senang sekali dengan kesaksian-kesaksian yang Bapak Gembala sampaikan kepada kita. Dan ketika saya berada dalam satu pergumulan, saya cuma ingat kesaksian dari Bapak Gembala. Begitu banyak yang Tuhan ambil dari dalam hidupnya untuk mengikut Kristus. Ketaatannya kepada Tuhan, dia perlihatkan kepada Tuhan dengan meninggalkan apa yang menjadi kehormatannya. Saya mengingat Bapak Gembala katakan bahwa ketika mau mengambil keputusan menjadi hamba Tuhan yang melepaskan pekerjaannya yang memiliki penghasilan yang begitu besar. Kalau saya berpikir 10 kali, saudara. Tetapi luar biasa. Saya juga berpikir ketika saya berkekurangan, saya ingat Bapak Gembala bilang seperti tukang becak nih. Jadi saudara yang kekasih, tetapi saya melihat juga Tuhan memenuhi kebutuhan saya. Kita juga melihat sekarang anak-anaknya Bapak Gembala berhasil, bahkan cucu-cucunya. Karena janji firman Tuhan bahwa anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta. Amin. Mari kita percaya kebenaran firman Tuhan. Pegang janji Allah dalam kehidupan kita. Sebab itu saudara-saudara, mungkin kita anggap susah, tetapi mari kita minta pertolongan daripada Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang bergerak, Tuhan yang bertindak di dalam kehidupan kita dengan tepat dan tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu cepat. Kalau terlalu cepat kita akan gegabah. Tetapi kalau tepat pada waktunya, kita melihat kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu saudara, jalin perhubungan yang erat dengan Tuhan. Mari bersama-sama kita aminkan setiap kebenaran firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Jangan terlalu banyak, 1-2 ayat kita baca, kita aminkan, minta Tuhan tolong kita untuk melakukan itu yang terbaik, saudara. Nah saudara, saya juga tidak menyalahkan orang yang baca banyak-banyak, itu bagus juga. Tetapi kalau untuk membuat kita cepat untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan, membuat kita cepat untuk masuk Tuhan di dalam kehidupan kita, 1-2 ayat. Yang penting kita mengerti dan kita melakukan di dalam kehidupan kita. Pasti Tuhan melihat apa yang ada di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kekasih, saya tidak perpanjang firman Tuhan di siang hari ini. Yang saya percaya, biarlah Tuhan yang tumbuhkan iman kita semakin besar di hadapannya. Dan kita buat Tuhan semakin besar,
dan kita semakin kecil di hadapannya, sehingga kita mampu diangkat untuk memuliakan Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, mari kita angkat satu pujian. Kita bawa pujian, hanya Engkau juru selamatku. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Biarlah Roh Kudus yang bekerja di dalam setiap umat kepunyaan-Mu, Tuhan. Dan kami boleh melihat janji Tuhan dan mujizat-Mu terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Mari lambaikan tangan diberkati pada hari ini. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan sambil persiapan. Persembahan persiapan. Kita mengangkat pujian. Hanya bagimu Tuhan.
kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Jemaat Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati juga kepada hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan, Evangelis Meska. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan mendengarkan pengumuman ibadah sekolah minggu dilaksanakan sore hari, Minggu sore pukul 16 sampai selesai, atau pukul 4 sore via Google Meet. Nanti linknya saya share ke grup Jarkom sama ke grup sekolah minggu. Dan minggu depan kita akan kembali beribadah di tempat ini pukul 10 dan akan dilayani oleh saya sendiri. Terima kasih. Oke, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Bapak Ibu, kita tidak lupa untuk rekan-rekan kita yang terkena bencana. Ada begitu banyak bencana alam terjadi, ada di Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, ada juga di Sulawesi Barat. Ya, mari kita bersehati menaikkan doa kita kepada Tuhan. Kita memohon belas kasihan rahmat Tuhan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Tuhan, dalam kerjaan sorga kami bersyukur, terima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami juga bersyukur pada hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh dilawat oleh firman-Mu. Terima kasih firman-Mu yang telah menguatkan kami. Kami berdoa menyerahkan hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Tuhan senantiasa memberkati dia dalam pekerjaan, aktivitas dimanapun hamba-Mu berada ya Tuhan Yesus. Biarlah penyertaan Tuhan Yesus, perlindungan Tuhan Yesus senantiasa menjadi bagian di dalam kehidupannya. Hamba juga berdoa untuk keluarga Ibu Meska dimanapun berada. Biarlah perlindungan, kesehatan, kekuatan menjadi bagian dalam kehidupannya. Bapa di surga, hamba berdoa juga untuk Bapak Gembala di tempat ini. Berdoa menyerahkan kehidupan pelayanannya ya Bapak di surga. Tuhan senantiasa memberkati dalam perencanaan, dalam pelayanan Bapak di surga. Apa yang hamba-Mu rindukan bagi jemaat ini, Tuhan senantiasa kehendaki. Bapak di surga berdoa juga untuk keluarga besarnya dimanapun berada. Perlindungan, penyertaan Tuhan, kekuatan, kesehatan menjadi bagian di dalam kehidupan. Terima kasih Bapak di surga. Hamba berdoa juga untuk para tenaga, para pengerja di GBI Anugerah ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan kami kesatuan hati di dalam melayani Engkau. Biarlah di dalam pelayanan kami ini nama-Mu dipuji, dipermuliakan ya Bapa di surga. Biarlah juga di dalam pelayanan kami ini orang-orang di sekitar dapat menyaksikan kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa menyerahkan setiap program ibadah kami ke dalam tangan Bapa di surga. Kami berdoa menyerahkan ibadah sekolah minggu yang dilaksanakan setiap minggu sore melalui online. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Bapa di surga. Memberkati media, akan memberkati media yang digunakan, juga memberkati setiap anak-anak media Bapa di surga. Biarlah nama-Mu dipuji, dipermuliakan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk ibadah raya yang akan dilaksanakan minggu depan ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Juga kami berdoa ya Bapa di surga, menyerahkan tempat kami beribadah Hotel Centurion ke dalam tangan-Mu ya Bapa di surga. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu para karyawan yang ada ya Bapa. Kami akan percaya dalam setiap persekutuan kami ada waktu Tuhan di mana Tuhan melawat setiap mereka. Biarlah juga mereka di dalam kehidupan mereka merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, juga berdoa menyerahkan untuk rekan-rekan kami yang terkena musibah, yang lain berduka cita. Ada begitu banyak bencana yang terjadi di awal tahun ini, tetapi kami yakin percaya bukan menjadi ketakutan kami untuk tetap memiliki pengharapan yang sejati di dalam Engkau ya Bapa di surga. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang ada di Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, juga yang ada di Jawa. Kami berdoa bersehati dengan sikap rendah hati. Kami memohon belas kasihan daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati, memberikan kekuatan kepada setiap mereka. Kami mohon rahmat pengasihan daripada-Mu ya Tuhan Yesus, memberikan kekuatan kepada mereka. Biarlah pengharapan yang sejati tetap menjadi pegangan di dalam setiap kehidupan mereka di dalam Engkau ya Bapa. Kami yang tidak percaya di awal tahun ini, boleh saja ada banyak hal-hal yang kami terima, kami mungkin percaya
Di hari-hari berikutnya kami menerima kemenangan di dalam-Mu Tuhan Yesus. Kami yakin percaya duka cita boleh terjadi, tetapi sukacita juga kami akan terima. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa menyerahkan Makassar ke dalam tangan-Mu ini Bapa di surga. Tuhan memulihkan Makassar ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk setiap pemerintahan yang ada Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, sekali lagi kami menyerahkan Indonesia ke dalam tangan. Pemulihan terjadi atas bangsa kami ini ya Bapa di surga. Tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi duka cita, karena kami ingin percaya Tuhan senantiasa bersama-sama dengan setiap anak-anak-Mu yang berseru, yang berharap hanya kepada-Mu Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Saudara jemaat Tuhan, untuk bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Benar Bapa, hanya nama-Mu saja ditinggikan di seluruh bumi, secara khusus buat Indonesia. Transformasi terjadi, nama Tuhan ditinggikan, banyak orang mengenal-Mu Tuhan, dan Engkau memberkati mereka sehingga mereka menjadi petobat-petobat yang baru, dan kedatangan-Mu kedua kali dipercepat Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa buat jemaat Tuhan di tempat ini yang Kau kasih. Mampukan mereka Roh Kudus untuk meninggalkan kenangan-kenangan pahit maupun manis di masa lalu mereka, sehingga mereka semakin dekat dengan Engkau, semakin takut akan Engkau, dan berjalan bersama dengan Engkau, sehingga dalam kehidupan mereka akan melihat janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu juga berdoa untuk persembahan umat-Mu. Mereka yang memberikan persembahan, kembalikan 100 kali lipat ganda apa yang mereka tabur. Yang mengembalikan milik-Mu, hamba-Mu berdoa sesuai janji firman-Mu, mereka menyenangkan hati-Mu. Bukakan mereka tingkap-tingkap langit-Mu, dan curah limpahkan berkat-Mu sampai mereka berkelimpahan. Dan Tuhan menjauhkan mereka dari belahan pelahap. Tuhan menjauhkan mereka dari mara bahaya. Tuhan menjauhkan mereka dari sakit penyakit. Tuhan menjauhkan mereka dari orang-orang yang tidak berkenan kepada-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Sebelum kami berpisah untuk bertemu kembali di waktu yang datang, izinkan hamba-Mu memohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang Kau kasih. Mari umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkat iman percaya-Mu,
untuk menerima berkat Tuhan dengan mengangkat kedua belah tanganmu di hadapannya. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah bakulmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah keluar masukmu, dibiarkan musuh maju berperang melawan kau, terpukul kalah olehmu, dan apa yang sedang engkau kerjakan Tuhan berkati, sehingga engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor, mulai pagi siang hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi, disertai, dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan amin.